Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Tribuners. Kali ini kita bertemu lagi dalam program wawancara tokoh Tribun Jambi. Pada kesempatan ini kita berkesempatan untuk mewawancarai Bapak Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jambi, Bapak Parial Adiputra. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Gimana, sehat? Alhamdulillah. Dalam kondisi sehat. Kita bersyukur masih diberi kesempatan untuk bertemu pada pagi hari ini. Nanti kita akan membahas atau berbincang terkait proyek ataupun program dari pengembangan perhubungan maupun transportasi di Provinsi Jambi. Tapi sebelum itu kita akan berkenalan dulu dengan Bapak Parial yang lebih akrab dengan dipanggil Bapak Parial, Pak ya. Ya, Mungkin bisa disampaikan Pak, sebelum berkarir di Dinas Perhubungan Provinsi Jambi ini, sebelumnya di mana bertugas? Iya. Ya, diawali di tahun 2000 saya sebagai CPNS ya waktu itu. Iya. Kemudian pada saat itu ditempatkan di Kabupaten Muaro Jambi, tepatnya di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Muaro Jambi. Saya staf di sana. Saya berkarir di Dinas PU Kabupaten Muaro Jambi ini lebih kurang 17 tahun. 17 tahun. Ya, namun sempat juga di tahun 2008 sampai 2010 saya di provinsi itu, ya di Kabupaten Provinsi Jambi. Kemudian saya kembali lagi ke Muaro Jambi. Berarti di Dinas Perhubungan 2017 Pak ya? 2017 saya mulai di Perhubungan. Oke, itu tadi penjelasan singkat mengenai karir dari Pak Parial. Kita masuk untuk sesi selanjutnya terkait proyek ataupun program pengembangan perhubungan di Provinsi Jambi, Pak. Mungkin Bapak sebagai Kepala Dinas Perhubungan mempunyai program ataupun angan-angan terkait perhubungan di Provinsi Jambi ini seperti apa? Ya, terkait dengan perhubungan di Provinsi Jambi ini, khususnya yang kami tekankan dan sorot terkait dengan transportasi. Kita menginginkan transportasi yang ada di Provinsi Jambi ini menjadi layanan utama untuk masyarakat di Provinsi Jambi. Intinya pilihan masyarakat untuk mengikuti tren transportasi ini di bidang transportasi darat yang ada di Provinsi Jambi. Kami mencoba mengembangkan dan mempunyai cita-cita tadi ya, bahwa transportasi di Provinsi Jambi ini dapat mengakomodir dari sektor pariwisatanya. Karena kalau kita lihat di daerah-daerah di luar Provinsi Jambi, khususnya daerah-daerah yang potensialitas wisatanya sangat tinggi, sangat menggeliat sekali ininya sektor transportasinya. Oleh karena itu, kami Dinas Perhubungan Provinsi Jambi ini berupaya mencoba untuk meningkatkan layanan transportasi kita di sektor pariwisata ini. Kalau untuk proyek-proyek strategis di perhubungan Pak, kira-kira apa yang masih dibutuhkan untuk Provinsi Jambi sehingga bisa bersaing dengan daerah lain? Ya, kalau di sektor transportasi darat ini memang harus kita tingkatkan ya, artinya setiap orang yang datang atau melaksanakan aktivitas dengan kesehariannya itu tentu banyak menggunakan transportasi darat ini. Kita mencoba mengembangkan dengan bantuan dari pusat. Kemarin ada bantuan bus Trans-Ginjai, itu sudah kita operasionalkan. Nah, kita mengoperasionalkan ini dengan pola aglomerasi, artinya bisa melintasi 2 kabupaten kota yang dilaluinya. Nah, alhamdulillah pada saat ini kita sudah melayani ada 2 koridor dari 4 koridor yang kita tetapkan. Kemarin kita sudah tetapkan oleh Bapak Gubernur, ada 4 koridor. Yang pertama dari tujuan ke
Sejenjang, kemudian koridor kedua dari Seniti ke bandara, yang ketiga dari Simpang Marene ke Sejenjang juga, dan kemudian dari daerah Pijuan ke perkantoran. Nah, jadi 4 koridor ini yang kita tetapkan untuk alur transportasi darat, khususnya pakai BRT. Namun kita berharap ini juga penambahan bus ini selalu kita upayakan ya, karena harga bus ini cukup mahal. Kalau kita beli dengan dana APBD, saya rasa agak berat gitu ya. Makanya kita berupaya dengan Kementerian Perhubungan. Alhamdulillah kemarin dibantu lagi 5 unit, karena 5 unit yang telah dibantu ini berjalan dengan baik, dan ini menjadi tolak ukur Kementerian Perhubungan dalam hal transportasi darat yang ada di Provinsi Jambi. Dan kebetulan dengan suksesnya BRT ini melintas baik di kota maupun kabupaten sekitar wilayah Jambi ini, kita kemarin sempat juga dianugerahi penghargaan Wahana Tata Nugraha. Penghargaan ini sangat tinggi sekali ya, memberikan efek yang besar terhadap insan perhubungan yang ada di Provinsi Jambi. Karena kita ketahui ini yang pertama kali Provinsi Jambi yang mendapatkan Wahana Tata Nugraha ini, dan alhamdulillah berkat kerja keras dari teman-teman seluruh insan perhubungan yang ada di Provinsi Jambi, khususnya teman-teman yang ada di Dinas Perhubungan Provinsi Jambi ini, sehingga kami dalam melaksanakan program-program yang ditetapkan, yang dicanangkan baik oleh pemerintah provinsi maupun dari kementerian dapat terlaksana dengan baik. Untuk armada bus Trans Siginjai Pak, ini kan baru beroperasi 2 rute Pak ya. Ada rencana untuk penambahan di rute 2 yang tersisa ini Pak? Ya, kita sedang menunggu hasil evaluasi dari rute 2 rute yang kita laksanakan ini. Dari hasil sementara dari rute 2 rute yang kita laksanakan ini, animo masyarakat sangat tinggi sekali. Dan ini bisa kita lihat dari tingkat kecelakaan yang semakin menurun, khususnya wilayah yang kita buat jalur-jalur di koridor ini. Ya, terutama anak-anak sekolah, anak-anak kuliah yang sekolah ini banyak sekali menggunakan fasilitas transportasi Trans Siginjai. Oke Pak, itu terkait Trans Siginjai. Kalau untuk ini Pak, salah satu mungkin program strategis Provinsi Jambi di perhubungan adalah pengembangan pelabuhan Ujung Jabung. Ya. Untuk Ujung Jabung sendiri, bagaimana pentingnya sih sebenarnya untuk Provinsi Jambi? Ya, seperti kita ketahui bahwa pelabuhan ini adalah pintu keluar masuknya barang dan jasa ya. Artinya ini sangat vital sekali. Sejak dicanangkan pembangunan Ujung Jabung ini pada tahun 2014 kemarin oleh Bapak Gubernur Pak Hasan Basri Agus, ini sebetulnya terus berjalan ini ya. Karena di awal pembangunan ini tentu kita harus menyelesaikan dari sisi pembebasan lahannya dulu, dan ini alhamdulillah kemarin di 2019 terkait dengan pembebasan lahan ya, untuk wilayah Ujung Jabung sudah selesai dan bersertifikat. Artinya tidak ada lagi terjadi kendala untuk pembangunan pelabuhan Ujung Jabung ini. Dan pembangunan pelabuhan Ujung Jabung ini dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan terkait dengan kewenangannya. Dan ini kita pemerintah Provinsi Jambi terus selalu mendorong terkait dengan pembangunan ini, baik sarana dan prasarana, kemudian progres kerja daripada pembangunan ini tetap kita ikuti dan kita pantau. Dan pada saat ini tidak kurang dari 200 miliar sudah investasi yang tertanam di Ujung Jabung ini.
pekerjaan yang mereka laksanakan sudah terlaksana dan terpasang di sana seperti yang kita lihat mulai dari turap yang ada di sisi daratnya maupun tiang-tiang untuk dudukan beer conveyor-nya yang sepanjang 2,1 kilo ke arah ke lautnya. Nah ini merupakan suatu aset pemerintah Provinsi Jambi dalam pengembangan transportasi laut. Ini menjadi tolak ukur kita dalam mengembangkan daerah Provinsi Jambi dari sisi angkutan lautnya ini. Terkait dengan kewenangan sesuai dengan Undang-Undang 23 tahun 2014 itu, sebetulnya kita mempunyai kewenangan 12 mil laut itu. 12 mil laut. Ya, karena itu kami Dinas Perhubungan ini segera sudah melaksanakan terkait dengan undang-undang yang diamanatkan di undang-undang ini. Ya. Dan ini bisa saja selama ini yang dikelola oleh kementerian terkait dengan jasa labu itu dapat kita tangani sendiri oleh pemerintah Provinsi Jambi. Karena terkait dengan jasa labu ini kan bisa kita lihat potensi PAD-nya sangat luar biasa gitu ya. Nah ini yang sedang kita lakukan dan sedang kita garap baik dengan teman-teman yang ada di Provinsi Jambi maupun di luar, karena ini kan sepertinya jasa labu ini memang belum ada yang melaksanakan di provinsi-provinsi Jambi yang ada di seluruh Indonesia. Kita sudah berinteraksi dengan teman-teman yang ada di provinsi lain, kepala dinas yang lain terkait dengan jasa labu. Kita sepakat bahwa jasa labu ini akan kita kelola di Provinsi Jambi. Dan ini kita sudah melaksanakan membuat naskah akademiknya. Kemudian juga kita sudah membuat draft untuk perdanya, sehingga ke depan insya Allah dapat terlaksana jasa labu di Provinsi Jambi. Gambarannya Pak untuk pelabuhan mana Pak yang bisa kita ambil alih nanti untuk dikelola oleh Dinas Perhubungan Provinsi? Ya, kita ada 3 pelabuhan yang sudah menjadi acuan yang oleh Kementerian Perhubungan untuk diserahkan ke Provinsi Jambi. Yang pertama itu pelabuhan Mendahara, kemudian pelabuhan Jangka Panjang, dan kemudian pelabuhan Kuala Tunggal. Nah, jadi ada 3 pelabuhan ini yang akan diserahkan ke provinsi dan kita akan mengelola pelabuhan-pelabuhan ini. Nah ini merupakan suatu tantangan untuk kita juga. Artinya pengelolaan ini tentu mempunyai dampak ekonomi yang baik terhadap masyarakat di sekitar dan juga sebagai sumber PAD daripada pemerintah daerah. Nah ini tentu dikelola dengan baik. Untuk persiapan kayak kita Pak untuk mengelola 3 pelabuhan itu selain menyiapkan naskah akademik untuk payung hukum ya, mungkin terkait tenaga kita, sumber daya manusia kita untuk ditempatkan di sana sudah disiapkan atau bagaimana? Ya, terkait dengan penyerahan ini kita tentu sudah ada persiapan ya, terutama di Dinas Perhubungan sendiri kita sudah membentuk PTT terkait dengan pengelolaan ketiga pelabuhan yang akan diserahkan ini, dan juga kita juga mengantisipasi terkait dengan pembangunan Ujung Jabung ini. Oke, kembali lagi ke Ujung Jabung Pak. Selama ini mungkin kendalanya apa Pak yang ditemui di lapangan Pak ya, sehingga percepatan Ujung Jabung sedikit terlambat? Ya, kita telah mengikuti beberapa kali rapat evaluasi terkait dengan Ujung Jabung ini ya. Baik kita mengadakan rapat evaluasi dengan Kementerian PUPR. Ini kan pembangunan pelabuhan ini kan tidak terlepas dari infrastruktur lainnya gitu ya, terutama jalan akses menuju ke pelabuhan ini. Yang menjadi kendala sekarang ini, jalan menuju akses ke pelabuhan ini masih terkendala dengan jembatan. Karena bentang sungai yang ada di sana di Ujung Jabung itu cukup panjang ya, ada 637 meter bentang sungainya. Artinya pembangunan jembatan yang ada di
Ujung Jambu ini, tepatnya di Sungai Rambut, desa Sungai Rambut ini, itu memerlukan dana yang cukup besar. Oleh karena itu, kami Dinas Perhubungan sempat berkoordinasi dengan teman-teman yang ada di Dinas PUPR untuk segera menindaklanjuti pembangunan jembatan Sungai Rambut ini. Namun beberapa hal yang disampaikan terkait dengan pembebasan lahannya, ada akses jalan menuju sana yang belum terselesaikan, dan alhamdulillah di tahun 2021 ini pembebasan lahan untuk akses jalan ini sudah terrealisasi. Sehingga kita sedang menunggu desain daripada jembatan ini oleh kawan-kawan dari Kementerian PUPR, sehingga apabila jembatan ini sudah terbangun, artinya kita antara pembangunan jembatan dan pembangunan pelabuhan ini kita berharap secara simultan. Tidak kita selesaikan jembatannya dulu atau jalannya dulu, baru pelabuhan, atau pelabuhannya dulu kita selesaikan baru jalan. Tidak, kita berharap ini secara simultan, serentak dibangun, sehingga kita berharap di 2022 nanti pelabuhan Ujung Jambu ini dapat beroperasional di Provinsi Jambi ini. Kalau untuk perkiraan Pak, berapa dana lagi untuk di area pelabuhan sendiri? Ya, kemarin kita hasil rapat evaluasi terakhir dengan Kementerian Perhubungan kemarin itu lebih kurang 165 miliar lagi. Itu hasil hitungan mereka seperti itu. Ya, ini angka ini kan bisa kurang, bisa lebih ya, karena tergantung fluktuasi bahan baku pada saat pembangunan itu nanti dilaksanakan. Kalau untuk tahun 2021 ini Pak, sudah ada informasi dari Kementerian Perhubungan berapa? Belum ada. Jadi kami baru besok minggu depan ini berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan, khususnya besok, karena di awal tahun kami menghadap Pak Dirjen dulu ya, tadinya Pak Menteri karena beliau lagi berhalangan, jadi insya Allah diterima Pak Dirjen. Ini pun kami untuk hadir di sana terkait dengan Pelabuhan Roro. Pelabuhan Roro di Kuala Tunggal kan belum pernah diresmikan itu kan. Nah, jadi atas permintaan Bapak Bupati, Pak Satria kemarin untuk dilaksanakan peresmian, maka itu kami berkoordinasi dengan Kementerian untuk melaksanakan peresmian Pelabuhan Roro ini.